Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan contoh kasus yang penjualan upstream. Ya, jadi transfer aset antar perusahaan eh, untuk aset yang tidak disusutkan. Ya, jadi tadi kita udah bahas yang upstream, downstream ya. Ya, hari ini kita bahas yang upstreamnya. Jadi contoh kasusnya masih menggunakan yang kemarin, tapi case-nya kita balik ya. Jadi yang melakukan transaksi pembelian aset itu adalah anak, ya, dengan nilai 20 juta, kemudian menjualnya kepada induk dengan harga 35 juta. Ya, persentase kepemilikan induk terhadap anak itu adalah 80%. Ya, dibeli pada nilai buku. Oke, tahap pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan hitung apakah ada selisih. Ya, jadi kalau pada nilai buku harusnya tidak ada selisih. Ya, oke, ini adalah data laporan keuangan induk dan anak. Ya, oke, kita ke sini dulu. Ya, jadi dari perhitungan perbandingan antara biaya perolehan investasi dengan total nilai buku equity anak dengan total bagian 80%, ya artinya tidak ada selisih di sini. Ya, jadi atas transaksi ini maka induk akan mencatat akuisisi tersebut pada jurnal investasi dalam saham PT Anak pada kas senilai 240 juta. Oke, ini dilakukan di awal ya pada saat akuisisi. Kemudian pada tanggal 1 Januari tersebut juga anak membeli tanah. Ya, jadi dalam pembukuan sendiri yang dicatat oleh anak, maka atas pembelian tanah tersebut ya, anak akan mencatat tanah pada kas. Ya. Kemudian pada bulan Juli ya tanah tersebut ditransfer atau dijual oleh anak kepada induk dengan harga 35 juta. Ya, jadi kalau harga belinya 20, dijual 35 berarti anak akan mengakui adanya keuntungan dari penjualan tanah tersebut sebesar 35 juta. Ya. Jadi ini adalah jurnal yang dibuat oleh anak pada pembukuannya sendiri. Ya. Sedangkan induk sebagai pihak yang menerima transferan tanah dari anak atau sebagai pihak yang membeli tanah anak itu akan mencatat tanah sebesar harga perolehannya, yaitu tanah pada kas. Oke, jadi sudah kelihatan ya. Artinya nanti ini akan kita eliminasi. Tinggal berapa nilai yang akan kita eliminasi. Oke, di hold dulu, ditahan dulu. Kemudian per 31 Desember, ya, berdasarkan data laporan keuangan tadi, ya terlihat bahwa anak memperoleh laba, ya. Laba anak 65 juta, kemudian anak juga membagikan dividen. Ya, artinya induk akan mencatat jurnal untuk mengakui laba anak. Ya. Berapa yang akan dicatat oleh induk? Yaitu sebesar 52 juta. Ya, dari mana? Oke, dari total laba induk sebesar 65 juta dikali dengan persentase kepemilikan induk terhadap anak, yaitu 80%. Begitu juga dengan dividen yang dibagikan oleh anak, maka induk akan mencatat penerimaan pendapatan dividen dari anak tersebut. Berapa nilai yang akan dicatat oleh induk? Sama, yaitu sebesar persentase kepemilikannya, yaitu 80%, di mana total dividen yang dibagikan oleh anak itu adalah sebesar 30 juta. Ya, sehingga induk itu akan mengakui sebesar 24 juta, ya sesuai dengan porsi kepemilikannya. Oke, jadi setelah jurnal selama tahun berjalan, ya, maka kalau di postingnya, Ibu nggak sajikan postingnya ya, silakan nanti direka sendiri. Maka nilai investasi dan pendapatan PT Anak itu akan disajikan sebesar ini. Ya, ini pendapatannya, ini investasinya. Ya, fokus kita adalah di sini. Ya, berapa nilai yang harus kita eliminasi, jurnal apa yang akan kita buat untuk eliminasi tersebut. Sebelum kita ke laporan keuangan konsolidasinya di sini. Ya, oke. Jadi stepnya sama seperti downstream, ya. Jurnal eliminasi pertama yang akan kita buat adalah kita akan mengeliminasi pendapatan dan dividen dari anak, ya. Oke. Jadi pendapatan dari anak perusahaan yang akan kita eliminasi adalah sebesar 52 juta. Ya, jadi total pendapatannya itu 65, ya. Persentase kepemilikan induk itu adalah 80%, ya. Berarti yang kita akan eliminasi adalah 52 juta. Ya, itu porsinya induk. Begitu juga dengan dividen. Ya, porsi yang akan dieliminasi oleh induk itu adalah 80% dari total dividen yang dibagikan oleh anak. Ya, jadi 80% dari 30 juta itu adalah sebesar 24 juta. Ya, selisih debit dan kredit kita tutup ke akun investasi dalam saham PT Anak. Oke. Eliminasi yang kedua yang akan kita lakukan adalah eliminasi pendapatan dan dividen untuk kepentingan non pengendali. Oke, perhatikan. Ya.
Untuk pendapatan kepentingan non pengendali, ya, itu nilainya diperoleh dari, coba perhatikan, ya, total laba anak itu adalah 65 juta. Ya, persentase kepentingan non pengendali itu adalah 20%. Ya, artinya ini akan dieliminasi. Ya, dikurang dengan ya pada saat anak menjual menjual tanah, anak memperoleh laba. Labanya dari 15 juta. 15 juta itu 20% itu porsinya kepentingan non pengendali. Ya, artinya ini juga harus dieliminasi. Ya, yang 80% itu adalah porsinya induk. Ya, jadi pada akun pendapatan kepentingan non pengendali yang akan kita eliminasi itu adalah ya persentase laba anak, ya, persentase laba anak yang dimiliki laba anak dikalikan dengan persentase kepentingan non pengendali dikurangi dengan laba yang muncul dari penjualan tanah dikalikan dengan persentase non pengendali. Ya, sehingga dapat nilai 10 juta. Ya. Sedangkan dividennya itu tetap sebesar 20% dari 30 juta. Ya, total dividennya 30 juta dikali dengan 20%. Ya. Kemudian selisihnya kita tutup ke akun kepentingan non pengendali. Jurnal eliminasi yang ketiga yang akan kita buat adalah untuk mengeliminasi investasi saham PT Anak dan ekuitas. Ya. Jadi total equity anak itu adalah 300 juta, 200 juta saham, 100 juta saldo laba. Investasi yang dieliminasi adalah sebesar investasi awal, ya. Lalu untuk akun kepentingan non pengendalinya itu adalah 20% dari total equity anak. Ya. Jadi 60 juta. Kemudian jurnal eliminasi yang terakhir adalah kita akan mengeliminasi laba yang muncul dari penjualan tanah. Ya. Jadi penjualan tanah itu labanya adalah 15 juta. Ya. Tapi 15 juta itu kita bagi, ya, dialokasikan kepada induk 80%, ya, eliminasinya. Kemudian dialokasikan kepada akun kepentingan non pengendali itu 20%. Ya, jadi cara mengeliminasinya seperti ini. Ya, jadi dieliminasinya bukan kepentingan keuntungan penjualan tanah pada tanah langsung, tapi didistribusikan sesuai dengan persentase kepemilikan antara induk dengan kepentingan non pengendali. Oke, jadi sudah buat jurnal eliminasi, tinggal masukkan ke dalam kolom eliminasi sehingga menghasilkan laporan keuangan konsolidasi. Jadi Ibu nggak jelaskan lagi bagaimana proses memasukkan jurnal eliminasi ke dalam kolom eliminasi dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi karena kita udah bahas di sebelum-sebelumnya. Oke, silakan dipahami lagi, ya. Tetap semangat belajar.